forensik. Maaf teh, dari mana? Dari forensik. Oh, dari forensik. Oh iya, dari forensik. Divisum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahar bin Smith diduga ikut serta dalam penyekapan, pengeroyokan, penganiayaan, bahkan dalam tanda kutip penyiksaan terhadap salah satu anggota Banser atas nama Wira yang ternyata merupakan Satkoryon Banser di kota Tangerang. Korban sendiri menghadiri kegiatan tersebut dalam rangka menghadiri acara Bahar bin Smith dengan tujuan menyimak pengajian. Namun ketika korban ingin bersalaman dengan Bahar bin Smith, tiba-tiba kemudian ada dugaan provokator yang meneriakkan kalau korban merupakan penyusup. Maka lantas kemudian terjadi penganiayaan, bahkan dugaan penyekapan, penyiksaan. Mirip sekali dengan kelakuan PKI. Maka atas kejadian ini kami menghimbau kepada aparat penegak hukum untuk segera menangkap para pelaku penyekapan, penganiayaan, dan penyiksaan tersebut. Dan bahkan jika Bahar bin Smith terlibat, maka segera tangkap dan penjarakan Bahar Smith. Ini tidak bisa dibiarkan. Jika penegak hukum ternyata membiarkan perkara ini berlarut-larut, kemudian menguap begitu saja, maka berarti ini memungkinkan penegak hukum tidak bisa dipercaya dan tidak profesional. Maka dengan kemungkinan ini boleh jadi masyarakat akan menempuh inisiatif sendiri untuk mendapatkan keadilan yang sesungguhnya. Dan kami juga menegaskan agar PBNU, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, dan Pengurus Pusat GP Ansor untuk segera memberikan atensi ke Mabes Polri, ke Polda setempat, dan Polres setempat, atensi guna melakukan percepatan terhadap langkah-langkah hukum menurut ketentuan undang-undang yang berlaku. PBNU maupun pimpinan pusat GP Ansor tidak bisa mengabaikan ini. Karena satu kader kita yang terabaikan begitu saja, ini menunjukkan sikap kita yang tidak peduli dengan kader sendiri. Ingat, NU besar bukan karena PBNU. Ansor besar bukan karena pimpinan pusat GP Ansor. Tapi karena ada kader-kader kita yang di bawah, yang bersedia kemudian menjadi bantalan. Kejadian ini tentunya sangat-sangat kita sayangkan. Mengapa? Dikarenakan saudara atau sahabat Wira menghadiri kegiatan tersebut murni ingin menghadiri pengajian dan ingin bersalaman dengan Bahar Smith. Mengapa lantas kemudian kehadiran beliau dijadikan seperti momok? Dan tidak mungkin beliau akan melakukan kekacauan kalau datang ke sana sendirian. Akhirnya kemudian menjadi korban pengeroyokan, bahkan penyiksaan. Yang datang ke Jawa Barat harus menyesuaikan dengan budaya Jawa Barat. Siapapun yang datang ke sini, Anda boleh tinggal di sini bersama kami. Tapi jangan coba-coba Anda ingin merebut kehormatan dan wibawa kami. Apa sih ingin dikembalikan? Saya ingin kembalikan kembali. Nggak boleh lagi di Jawa Barat nanti ada orang di depan publik, bukan kewenangannya caci maki orang, menghukumi orang, menghujat orang seenak perutnya, seolah-olah tidak ada aparat di sini. Saya nggak mau. Ini yang harus dikembalikan nih marwah, Pak. Karena ancaman terbesar bagi bangsa Indonesia ke depan adalah penyimpangan ideologi yang akan merusak dan menghancurkan bangsa. Tidak disadari. Nah, ini ideologi harus mulai, kita harus kembali pada ideologi Pancasila. Pada ideologi Pancasila, orang tidak boleh menghukumi orang kalau tidak ada dasar hukumnya. Nggak boleh lagi orang, mana kafir, nggak bisa. Anda nggak punya dasar hukumnya. Mana musyrik, nggak bisa, Anda nggak punya dasar hukumnya. Anda nggak boleh bangun ini, nggak ada dasar hukumnya. Untuk itu ke depan, aparat harus bertindak tegas pada siapapun. Setiap orang berbuat tanpa dasar. Kalau ada empat, anggaplah empat-empatnya ini bangsa. Tapi ada yang paling bangsat nih, seumpama si Dedi. Kenapa? Dia musyrik dan menambah kemusyrikannya. Mending kalau musyrik kalau dia sendiri, berarti jangan dipilih.
Tapi antara tiga ini aja yang paling ringan kebangsaan siapa? Paham? Paham? Nah, begitu pun pemilihan bupati. Ada berapa di sini? 4 juga. Nah, lihat dari 4 tadi nih, yang meneruskan perjuangan Dedi untuk membawa kemusyrikan, menyebarkan kemusyrikan, atau tetap mempertahankan kemusyrikan di Purwakarta, yang mana? Berarti jangan dipilih. Kelihatan bener gitu sama programnya. Saya kan sampai biasa. ngebully gitu, sampai Bukan ngancam lagi gitu. ngebully, ngancam ngebunuh. Kang, itu kebijakan yang mana? Ya banyak, masalah penataan daerah, saya dianggap musyrik, dianggap kafir, dianggap menyebar ajaran Sunda Wiwitan, ya kan? Deddy Mulyadi kafir, Deddy Mulyadi musyrik, Deddy Mulyadi orang gila, otak didengkul, otak dipantat, darahnya halal. Kemudian pada satu tempat lagi saya lewat, ada kegiatan bakti sosial pada masyarakat, mobil saya dicegat, saya dikepung oleh 50 orang. Terus? Digebukin mobil saya. Ya kita bisa lolos lah. Jadi saya sudah mengalami hal dari mulai media sosial sampai ancaman pembunuhan jarak dekat. Kok Kang Dedi masih bisa ketawa sih, Kang? Iya, hidup kan sudah ada alur. Ada yang mengatur. Tugas saya hanya tugas-tugas titah kemanusiaan yang itu juga didasarkan pada keyakinan spirit yang saya miliki tentang Islam yang saya pahami berdasarkan kaidah-kaidah pemahaman yang ada dalam hati saya. Anjen boga martabat, lemenang nyembah-nyembah ka bangsalian sia. Lamun anjen nyembah-nyembah ka bangsalian jati kasih dikucunti, letik leungit ciri ilang cara nu aya ukur bugangna, siang ngaula ka bangsa deungeun, jadi kekeset bangsa deungeun. Kemudian orang lain datang dari negara lain ke sini, tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka. Dan tak terasa domba kita kirim, uang kita kirim untuk mendapatkan air putih agar kita usahanya lancar, kita keluarkan uang demi mereka. Dan kita semakin direndahkan martabatnya sebagai suku dan sebagai bangsa. Padahal mereka makan setiap hari dari kita. Cerita-cerita dalam setiap hari yang kita dengarkan adalah cerita hebatnya leluhurnya orang lain, solehnya leluhurnya orang lain. Dan saya katakan, leluhur kita lebih soleh dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih baik dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih beradab dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih dekat dengan Hyang Tunggal, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding. Saudara, Bahar bin Smith kembali ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik Polda Jawa Barat atas laporan kasus dugaan penganiayaan. Bahar diduga melakukan penganiayaan secara bersama-sama dan melanggar pasal 170 KUHP dan 351 KUHP. Dia melakukan penganiayaan, saat ini dijerat pasal 351 junto 170 KUHP, penganiayaan dan pengeroyokan. Ancaman hukuman Di atas 5 tahun. Ini saya bersama Direktur Kriminal Umum Polda Jabar mau menyampaikan kepada rekan-rekan, mau mengklarifikasi kepada rekan-rekan terkait apa yang sudah kita ketahui bersama kemarin itu viral. Nah, dengan demikian, anggota kami yang ada di kediaman saudara Bahar bin Smith itu adalah bukan silaturahmi, tetapi dalam pelaksanaan tugas untuk menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan. Jadi itu yang kami tegaskan, ya, bahwa anggota kami berada di lokasi adalah untuk melaksanakan tugas, yaitu menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan perkara yang sekarang sudah ditangani oleh Polda Jabar. Ya, saya rasa itu.